jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk doa. Kita mau minta pimpinan Roh Kudus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kasihi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu, buat segala kemurahan-Mu Tuhan, yang kami rasakan tiada pernah henti-hentinya Bapa. Bapa, kami percaya saat kami menyembah memuji nama-Mu, Engkau hadir. Amen. Saat kami menyembah dan memuji nama-Mu, Engkau memberi kami kekuatan Tuhan. Sehingga kami boleh pulang dari tempat ini dengan bersorak-sorai, Amen. Amen. dengan membawa kemenangan, Ya, benar, dengan membawa Tuhan. berkat-berkat Yes. dari-Mu Tuhan. Percaya. Bapa, beracaralah pada pagi hari ini. Kami siap menantikan kehadirat-Mu Tuhan. Kami mau duduk, kami mau diam Tuhan. Kami mau bersorak-sorai. Hati kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya urapan-Mu turun atas kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Haleluya. Amin. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami kasihi. Kami panggil nama-Mu Yesus. Engkau Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Mari jemaat, kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan bersama Yesus. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan, sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
memuliakan nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang di atas, yang di bawah, shalom. Di dalam firman Tuhan jelas dikatakan pada Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Sekali lagi, dengan nyanyianku aku bersyukur padanya. Kita nyanyikan pujian ini, dialah perisai dan kehidupan kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Hanya Kaulah Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau bersyukur Tuhan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Yesus, hatiku percaya. Oh, terima kasih Tuhan. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Semangat memuji Tuhan, Hosana kebun agung memuji Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Kaulah Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan kami. Kau perisai kehidupan kami Tuhan. Yesus, katakan sama-sama, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala, katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan. Terima kasih. Bumi bergoyang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan buat Tuhan kita. Oh, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan, seberapa
Berapa banyak di antara kita yang selalu mengecap kebaikan Tuhan? Boleh lambaikan tangan bersama saya. Kita nyanyikan lagu ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kami mau nyatakan kebaikan Tuhan yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kau yang dikasihi Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Yang percaya katakan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yang percaya dikasihi Tuhan, berkemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya persembahan pertama boleh dijalankan. Kita memberi dengan ucapan syukur. Petugas boleh ambil bagiannya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi hatiku.
yang menopang kehidupan kami. Kami aman di dalam-Mu Tuhan, sebab Engkau yang memberi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami selalu mau menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan buat kehidupan kami, yang menjadi penolong penuntun kami Tuhan. Nyatakan kasih-Mu pada pagi hari ini Yesus. Mari sama-sama katakan pujian ini. Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Oh, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Cari berjalan untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai kemasturi. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hidup kami Yesus. Kuduskan kami mau menyenangkan hati-Mu Yesus. Aku mau Yesus. Katakan sama-sama, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Itulah kerinduan hidup kami. Oh Yesus, hanya itu kerinduanku. Senangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi. Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa Engkau bagi kami Tuhan. Sungguh dahsyat Engkau bagi kami. Pemeliharaan, pertolongan, penyertaan dan berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami, dan damai sejahtera-Mu yang mengawali setiap perjalanan kami dari hari ke hari, sehingga saat ini Engkau memungkinkan kami kembali untuk datang menghampiri tahta anugerah-Mu.
Kami boleh memuji dan menyembah, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk menerima kehadiran-Mu saat hari ini. Kami rindu akan Engkau, kasih-Mu, kuasa-Mu, kehadiran-Mu, jaman-Mu, dan lawatan-Mu. Kami rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami haus lapar akan Engkau. Itu sebabnya kami mempersiapkan hati kami, hidup kami untuk menerima kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua untuk memberikan pemahaman dan pencerahan sehingga kami dapat Tuhan menerima firman Allah dengan baik dan benar. Urapi hamba-Mu sebentar, Engkau pakai jadi alat-Mu yang besar, di mana Engkau telah utus hamba-Mu dari Jakarta ada di tengah-tengah kami, yang sebentar akan menyampaikan isi hati Tuhan untuk memberkati kami melalui firman Allah. Dengan urapan kuasa Rohul Kudus-Mu Bapa, sertai nama-Mu dengan mujizat-Mu Bapa, sehingga sesuatu yang baru terjadi dalam ibadah kami. Setiap jiwa yang datang dipuaskan, disejukkan, disegarkan hati jiwa dan anak dan iman kami Bapa. Terima kasih Bapa, sucikan ruangan ini dan sekitar ruang tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami siap mendengar firman-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Semua baik? Semua sehat? Semua ini karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Dan kita boleh menghargai akan kasih karunia Tuhan. Dan kita boleh pada saat pagi hari ini ada dalam rumah Allah. Telah memuji memuliakan Tuhan. Kita akan menerima kehadiran Tuhan melalui firman Allah. Di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan. Ini adalah sahabat kami, rekan kami, sejawat sepenanggungan dalam pedang Tuhan. Ya, saya tidak nyangka-nyangka kalau hari ini boleh ada di tengah-tengah kita. Ya, ini semua ada rencana dan maksud Tuhan bagi kita semua. Kesempatan yang singkat kita pakai sebaik-baiknya, fokus kepada firman Tuhan, supaya saudara dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, mimbar kami serahkan kepada hambanya. Mari, Om. Haleluya. Saya sangat bersyukur waktu saya datang di tempat ini. Saya katakan luar biasa ini. Desa, tetapi saya melihat ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Saya kenal gembala saudara Pak Ali Nathanael sudah sekian lama. Waktu saya datang di tempat GPD Delanggu, ketemu dengan beliau. Di Tuhan, saya tempat ini sebenarnya cuma mau ibadah bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tapi lo katakan gak enak lah, ayo melayani. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, secara manusia saya belum sanggup bisa khotbah berdiri karena beberapa waktu yang lalu saya kena stroke. Kejadiannya di Malang, singkat cerita saja, kepala saya harus dibedah karena ada sesuatu uap. Pekerjaan saya katanya pilot, pilot katanya. Saya bilang pilot beca. Saudaraku sekalian, puji Tuhan ada 900 orang lebih. Hamba-hamba Tuhan berdoa, waktu mau dibongkar, dikatakan sudah hilang uapnya. Dia bilang, Bapak ini sakti. Saya bilang bukan saya sakti, tapi Tuhan Yesus yang sakti.
Ada yang lain. Otak kecil saya kena. Waktu itu saya benar-benar tidak bisa berjalan, lihat kanan tidak bisa, pusing. Bersyukur juga waktu pulang dari Saiful Anwar, saya dirawat 18 hari, harusnya 24 hari, saya minta pulang cepat. Siksa banget lah pokoknya. Pikiran saya tidak ada lain, saya nggak mau mati di Malang. Saya kalau mau mati ya mati di Jakarta. Gitu. Ada istri, anak, cucu, cuma Tuhan yang saya layani. Tapi Tuhan masih berkehendak lain. Sampai hari ini sehat, bisa datang. Istri orang Trenggalek, tinggal di Surabaya dulu. Ini istri sambung saya, istri saya yang pertama meninggal. Kecelakaan kendaraan di Lampung. Dan ini istri sambung sudah hampir 4 tahun lah bersama. Nah saudaraku sekalian, nama saya Yohanes Stalder. Papa saya masih keturunan Belanda. Ibu saya orang Banten, jadi gado-gado. Opa saya punya anak 24 orang. Papi saya nomor 3, 7 keturunan kaya. Tapi saya 8 keturunan yang miskin diantaranya. Tapi saya kaya di dalam Tuhan. 2001 saya sudah mati, tetapi Tuhan izinkan kembali saya hidup. Sudah beberapa kali mengalami satu kejadian yang dahsyat. Saya mau katakan saja, Tuhan Yesus baik. Kalau saya hidup, saya katakan biar saya berguna. Biar saya menjadi berkat bagi orang-orang yang ada. Puji Tuhan. Sekali lagi rencana saya datang ini untuk beribadah saja. Tapi gembala yang juga rekan layani. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Ali, Nathanael, Ibu, dan seluruh jemaat Tuhan. Kita akan masuk saja dalam kebenaran firman Allah yang kita ambil dalam Matius pasal 7, ayat 7 dan 8. Saya akan beri tema doa apa yang dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya akan bacakan ayat 7 dan 8 saja. Katakan begini, Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ini kita sudah tahu bahwa konteksnya adalah minta sesuatu yang dari Tuhan yang Tuhan akan berikan bagi kita semua tentang Roh Kudus. Tetapi saya tidak mau membicarakan itu tentang Roh Kudus, tetapi kita mau bicara doa yang bagaimana yang dijawab oleh Tuhan. Kita kenal satu ayat di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3. Doa, memohon segala sesuatu kepada Tuhan adalah satu bagian dalam setiap hidup kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa hidup kita berhubungan dengan Allah lewat doa-doa. Saya yakin dan percaya di tempat ini semua sudah berdoa. Tetapi menjadi satu pertanyaan buat kita semua. Adakah doa-doa khusus yang saudara panjatkan pada hari-hari ini? Masalah-masalah saudara, baik untuk keluarga, baik untuk apapun juga. Yang khususlah katakan, mungkin kita sudah berdoa sekian lama.
Minggukah, bulankah, tahunkah? Kita sudah minta belum juga ada jawaban. Seperti doa-doa yang kita panjatkan itu menjadi satu tanda tanya dalam kehidupan kita. Sampai enggak doa kita gitu ke hadirat Allah? Atau waktu doa-doa kita panjatkan cuma ada di langit-langit? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat ini sangat luar biasa karena kita tahu pada zaman-zaman akhir bukan satu masa yang Alkitab katakan satu masa yang biasa-biasa saja, tapi Alkitab katakan zaman akhir dalam 2 Timotius pasal 3 itu menceritakan sesuatu ganasnya kehidupan pada akhir zaman. Tapi saya ingin katakan bahwa ganasnya seperti apapun juga, saya tetap percaya, saya juga mengajak saudara tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang setia. Allah yang selalu ada di segala waktu, di setiap persoalan hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena waktu-waktu ini kita juga dalam melayani firman Tuhan terbatas, saudaraku sekalian. Sudah dibatasi karena ada pandemik. Tapi puji Tuhan, saya yakin dan percaya ini mungkin penampihan yang baru-baru saja Tuhan izinkan semua terjadi. Sehingga kita masih tetap setia sampai hari ini. Puji Tuhan. Kita akan masuk saja saudaraku sekalian di dalam bagian yang pertama. Kita akan buka di dalam Markus pasal yang ke-11. Markus 11 ayat yang ke-24. Dikatakan begini, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Minta dengan percaya. Yang pertama, minta dengan percaya. Tadi saya katakan mungkin ada doa-doa khusus selama kita mengiring Tuhan dan sampai hari ini kok kayaknya gak ada jawaban. Apakah saya kurang percaya? Periksa diri. Sebab orang-orang yang mengikut Yesus, murid-murid Yesus juga dikatakan, hai kamu kurang percaya, hai kamu kurang percaya. Saya nggak tahu yang kita berkumpul pada pagi menjelang siang ini, apakah kita sudah memenuhi kriterianya sebagai orang percaya, bahwa apa yang kita doakan dengan penuh percaya. Saya ulangi, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Kita sudah doa makan pagi, doa makan siang, semua kita berdoa. Nah saudaraku sekalian, apa saja yang kamu minta dan doakan, dikatakan percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ini mungkin yang menjadi kendala dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita berdoa seringkali gagal. Karena kenapa? Karena itu kurang percaya. Sedangkan Alkitab katakan percayalah bahwa kamu telah menerimanya.
Jadi apa yang kita minta, kita doakan, kita percaya bahwa apa yang kita minta doakan itu sudah kita terima. Saat kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, apa yang kita doakan itu sudah kita terima. Walaupun kelihatannya nggak mungkin gitu. Tapi Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus katakan, tidak ada satupun yang mustahil. Jadi waktu kita meminta, percayalah bahwa kita telah menerimanya. Maka dia katakan, hal itu akan diberikan kepadamu. Seringkali kegagalan-kegagalan terjadi karena waktu kita berdoa, kita minta, kita tidak percaya bahwa itu telah kita terima. Inilah kegagalan-kegagalan doa yang kita alami selama ini. Mari kita berjalan lebih maju lagi. Waktu kita minta jangan ada rasa khawatir. Dijawab enggak ya, dijawab enggak ya. Orang yang meminta dengan yakin sudah dijawab. Waktu Anda minta, kita minta kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita masuk yang kedua. Di dalam pasal yang sama ayat yang ke-25. Seringkali ada kegagalan-kegagalan yang juga terjadi waktu kita minta kepada Tuhan. Alkitab katakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga, dikatakan selanjutnya, Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saya nggak tahu di tempat ini pintu gereja cuma satu di depan. Ada banyak gereja, di sini ada pintu, di sana ada pintu. Waktu masuk lihat-lihat dulu, si Joko ada di mana, si Heru ada di mana, duduknya di mana. Apakah dalam satu ruangan ini perasaan kita tetap di dalam kasih Kristus Yesus atau tidak? Banyak di antara kita ada kesal. Kalau orang Jakarta bilang gedek. Dari kata-kata, dari tindakan, mungkin ada yang menyakiti kita. Nah, inilah saya katakan bahwa ada doa-doa yang tergendala. Cuma sampai di langit-langit dan tidak bisa tembus ke hadirat Allah. Karena ada satu yang menghalangi, yaitu kepahitan, akar-akar dosa, sakit hati kepada orang lain, tidak mau mengampuni, sehingga doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, banyak terjadi kesembuhan-kesembuhan yang dialami oleh seseorang. Saya punya teman majelis daerah di Jawa Tengah. Itu dia punya jemaat setelah ada kanker stadium 4. Dia datang kepada pendetanya, dikatakan, Pak Pendeta, apa saya masih bisa disembuhkan? Dia katakan, bisa. Banyak orang yang sudah divonis mati.
Singkat cerita saudaraku sekalian, pendeta ini katakan, apakah kamu punya akar pahit? Punya sesuatu kesalahan yang disimpan, kesalahan orang lain disimpan. Yang bisa menghambat doa kita kepada Tuhan. Dia bilang, ada. Siapa? Suami saya. Saudaraku sekalian, mungkin saya nggak tahu dengan jelas suaminya seperti apa. Panggil suamimu. Dipanggil, lalu dia katakan, ampuni dia. Waktu dipanggil suaminya juga bingung. Kan kamu sudah ampuni saya. Itu cuma masih di mulut. Cuma lip service saja. Hati tidak. Dan banyak saudaraku sekalian, di dalam gereja di sini mungkin nggak ada, tapi di seluruh Indonesia ada. Gitu. Ya. Saya sudah ngampuni dia kan, Pak. Kalau nyanyi damai, damai, damai. Di atas ini gandengan tangan. Tapi yang satu bilang, Pak itu kan si Mary sama si Nini itu masih musuhan, Pak. Ya, kamu pelase lah mereka. Cuma bodoh-bodohin orang, saya kan jemaat Tuhan, malu kalau musuh-musuhan. Tapi kenyataannya ada, saudara. Sekali lagi saya bilang mungkin di sini nggak ada. Tapi di seluruh Indonesia ada. Saya nggak tahu saudaraku sekalian. Tadi saya katakan ada pintu gereja 3, kalau di sini 1. Aku nggak mau dekat dia itu. Saya tidak mau dekat emas itu. Aduh, lagunya tengil. Tua si tua. Saya ini 70 saudara. Dia panggil om, Pak Ali panggil om saya ya masih bagus. Dia masih 6. Saya udah 7. Nah saudaraku sekalian, hati-hati loh. Simpan akar kepahitan. Ini bisa menyebabkan gagalnya doa kita. Saudara tahu tadi waktu dia panggil dia diampuni sungguh-sungguh, dia katakan sudah pergi sana ke toilet. Apa yang terjadi? Darah mulai keluar, saudara sekalian. Darah keluar, dia sudah lemas, saudaraku sekalian dalam itu. Boleh saya ke dokter, Pak? Ke dokter saja. Waktu dia ke dokter, waktu dia ampuni semuanya itu, dokter katakan clean semuanya, bersih. Saya hidup tidak pernah menaruh akar kepahitan. Waktu saya disudutkan, dikasih gelar pendeta gila, saudaraku sekalian, sama kakak ipar saya. Maksud baik kadang-kadang. Dia datang ke rumah saya, pakai sepeda ontel, pulangnya kempes. Saya karena kasihan dia dorong-dorong, saya panggil, sini. Ini di rumah ada pompa. Maksudnya baik. Ya malah lari cepat saudaraku sekalian. Sampai di rumah, sepedamu kempes. Iya itu dikempesin sama pendeta gila. Saya dikasih gelar. Belum sekolah sudah jadi pendeta gila. Menurut kita harus marah, saya marah. Tapi saya yang minta maaf, saudara. Saya katakan maafkan saya kalau saya salah. Tapi saya nggak pernah buat itu. Dia tetap marah sama saya. Dimanapun dia berada, saya selalu hampiri. Saya selalu salam tangan sama dia. Padahal umurnya jauh sama saya. Saudaraku sekalian, jangan pernah di dalam setiap hati kita menaruh sesuatu yang membuat rugi kita sendiri. Jadi kalau pada hari-hari ini ada ya sesuatu yang mungkin terjadi di dalam jemaat di tempat ini, relakan dirimu dibentuk oleh Tuhan.
Itu mungkin penyebab doa-doa kita yang tidak dijawab oleh Tuhan. Hampiri, tidak peduli, mungkin saudara katakan saya benar kok, masa saya harus minta maaf sama dia? Enggak peduli. Rangkul, minta maaf, saya salah. Itu yang terbaik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati-hati. Jangan sampai doa-doa kita yang kita gumuli selama ini gagal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Padahal kita kenal bahwa Allah kita yang kita sembah adalah yang luar biasa dan tidak pernah gagal. Alkitab katakan dalam Ayub, engkau tidak pernah gagal. 42 ayat 2 dikatakan, Ayub 42 ayat 2. Engkau tidak pernah gagal. Firman-Mu tidak pernah gagal. Jadi percaya saja bahwa apa yang kamu minta, segala yang kita minta, pasti Tuhan akan beri. Yang kedua, mari kita mengampuni. Jangan kita mengambil sikap seperti orang fasik. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi dendamku tidak akan lenyap. Doa Bapa kami kita tahu, mungkin banyak yang hafal. Juga mengajarkan kita, pada waktu kita baca ampunilah kami seperti mengampuni orang yang bersalah kepada. Kadang-kadang kita berhenti, nggak sanggup karena kita belum mengampuni. Dan saat ini kita katakan, Tuhan saya ampuni dia. Lalu keluar, peluk, ada tindakan yang betul-betul kita rendahkan hidup kita agar kita melihat ada jawaban-jawaban doa dari setiap pribadi kita. Lalu kita akan maju kepada yang ketiga, karena waktunya terbatas. Saya ingin singkat-singkat saja. Kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-19. Mungkin salah Matius 18 atau 19. Tar dulu ya. 18 ayat 19. Ini yang ketiga. Sepakat. Doa yang sepakat. Dikatakan begini, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sepakat bicara tentang mungkin 2 suami istri dalam gereja kah mungkin. Sepakat. Seringkali kita berdoa membuat Tuhan bingung. Apalagi pengantin-pengantin baru. Ada yang pengantin baru di sini? Ya taruhlah si Joko sama si Mary lah. Ya, pengantin barunya. Kadang-kadang yang dibicarakan waktu habis selesai pernikahan, pesta, lalu mulai di rumah. Mas Joko, kalau kamu punya anak mau apa? Laki-laki atau perempuan? Joko katakan laki-laki dong. Sebab Joko. Lah kalau siapa? Du atau siapa? Maunya apa? Mary maunya apa? Ya saya maunya perempuan. Ini kadangkala tidak sepakat. Berdoa tidak sepakat.
Tuhan bingung. Permintaannya nggak sepakat. Doa yang satu mau laki, yang satu mau perempuan. Kenapa sih tidak iya saja gitu? Biar Tuhannya gampang memberikannya. Akibat ketidaksepakatan ini, ada yang salah. Tuhan mungkin tidak ciptakan ada gender lain, kecuali laki-laki dan perempuan Allah ciptakan. Ini beda. Lahirlah anak laki-laki, dinamakanlah Bromo mungkin. Bertumbuh dengan bagus, gemuk, brewok lagi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Udah. Woi, anak kita bertumbuh dengan bagus. Akhirnya saudaraku sekalian, waktu dipanggil udah tinggi besar, brewok. Harusnya kan kalau di lampu merah nggak ada yang berani nodong. Saudara. Aman. Ini waktu dipanggil, Bromo. Apa? Sakit. Karena ada kebingungan, doa-doa yang kita panjatkan kehadirat Tuhan. Jangan buat Tuhan bingung. Jadi mari, apapun yang kita doakan, kita mulai mau pada hari ini katakan sepakat. Suami istri sepakat. Kalau doa meminta sesuatu yang sangat-sangat urgent, sesuatu yang sangat penting buat kita, anak istri, cucu mantu semua kumpul, sepakat meminta sesuatu kepada Tuhan. Maka Alkitab katakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan. Oleh siapa? Oleh Bapakku yang di sorga. Jelas saudara? Besok kalau punya masalah besar, baik gereja, sepakat sama hamba Tuhan, sepakat sama gembala, sama ibu gembala, apa yang kita perlu doakan? Sepakat dulu. Ada pokok-pokok doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Kalau kita minta dengan sepakat, maka akan terjadi sesuatu hal yang Allah akan berikan luar biasa bagi kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus tolong. Masih bisa? Saya akan kasih satu lagi. Di dalam Yakobus pasalnya yang keempat. Jangan serakah. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 3 saja. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Minta sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Allah tidak suka, saudaraku sekalian,
tidak dilibatkan dalam segala sesuatu. Ini dikatakan dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datang dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Alkitab tadi katakan mintalah. Kalau kita sudah dibuka seperti itu, mungkin kita mulai ambil daftar, saudaraku sekalian. Mulai kita catat semuanya. Lalu, wah ini saya butuh. Ini saya ingin. Tuhan tidak pernah memuaskan keinginanmu. Tetapi Allah akan mencukupkan segala kebutuhan. Waktu orang datang bertanya kepada Yesus, wajibkah kita membayar pajak kepada pemerintah? Dia katakan, waktu Yesus mau dicoba itu, dia katakan, coba ambil uang itu, uang dirham itu. Ini gambar siapa? Dikatakan. Ini gambar kaisar. Kalau begitu dikatakan, bayar apa yang punya kaisar dan bayar apa yang punya Allah. Saudaraku sekalian, kita kadang-kadang menjadi orang-orang yang serakah di dalam Tuhan. Kadang-kadang kita lebih kuat dari Tuhan. Iya apa iya, saudara? Kok kenapa lebih kuat? Allah menciptakan langit dan bumi berapa hari? 6 hari. Hari ke-7 dia istirahat. Hari di mana saya nggak tahu Allah lelah atau apa. Tapi saya yakin Allah tidak pernah lelah. Tapi Alkitab katakan dia istirahat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah yang saya katakan bahwa kadang-kadang manusia lebih kuat dari Allah. 6 hari dikasih kerja, hari Minggu masih buka toko. Allah saja istirahat, tapi dia nggak pernah istirahat. Apa yang punya Allah, lakukan. Tadi pembawa puji-pujian katakan bahwa kita harus mempersembahkan sesuatu, mengucap syukur kepada Allah. Ada bagian-bagian Allah yang khusus untuk kita pulangkan kepada Allah. Persepuluhan itu punya Allah. Jangan pernah kita ambil punya Allah. Saya tidak punya janji sama Pak Ali. Saya tidak dipesan. Kemarin kita cerita, saudaraku sekalian. Wah ini pesanan. Apa? Gak ada pesanan. Kembalikan apa yang punya Allah. Jangan serakah. Sebab keinginan kita, hawa nafsu kita. Ada yang berkata begini. Bagaimana saya mau kasih perpuluhan sedangkan saya dalam keadaan seperti ini. Saudara, waktu kita kembalikan milik Tuhan, ada janji-janji Tuhan di dalamnya. Percaya saja, jangan serakah. Bertengkar kita. Kalau di dalam Imamat pasal 1 ayat lagi, saudara. Imamat pasal 3. Imamat pasal 3 ayatnya yang ke-16. Tadi dulu saudara, salah-salahkah? Iya. Dikatakan begini. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak
adalah kepunyaan. Sekali lagi, segala lemak adalah kepunyaan. Haleluya. Ada sesuatu, lemak itu kecil sekali. Saya juga heran kenapa saya jadi pendeta. Sebab saya dulu tukang babi, saudara. Tukang jagal babi, saya jual babi. Saya tahu, lemak itu cuma kecil saja. 10%. Dan saudara sudah diberi nikmat oleh Tuhan untuk mencukupkan kebutuhanmu. 90%. 10/10 kembalikan buat Tuhan. Itu milik Tuhan. Jangan sampai kita serakah dan kita mengambilnya. Lemak cuma sedikit, tetapi itu kepunyaan Tuhan. Harus dikembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Saudaraku sekalian, lewat firman Tuhan yang singkat ini, biar kiranya apa yang saya bawakan buat kita semua boleh menjadi berkat. Dan saya ingin melihat jemaat Tuhan ditolong dan diberkati Tuhan. Setiap doa kita semuanya tidak ada yang terhambat. Semua pasti dijawab Tuhan. Doa ada yang katakan ya langsung, ada yang tunggu, ada yang katakan tidak. Sebab itu berjalan saja dengan percaya penuh kepada Tuhan, mengampuni, lalu kita sepakat, dan keempat, jangan kita serakah. Apa yang punya Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, saya kembalikan kepada Bapak Gembala setempat. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Oh Tuhan Yesus, kami mau selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan yang memampukan kami berjalan dalam kehendak-Mu Yesus. Dikasih Tuhan, silakan bangkit berdiri. Bagai hamas bunyi, Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Ku nyesal engkau
Terima kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah terbaik dalam hidup kami ya. Engkau sangat mengasihi kami, Engkau sangat mencintai kami Tuhan. Bahkan Engkau yang menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami kembali pada jalan kebenaran-Mu Tuhan, untuk kami menyadari keberadaan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang mengampuni segala dosa kami, Engkau yang mengampuni segala kekurangan kelemahan kami Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tapi firman-Mu kami terapkan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, dunia semakin hari semakin gelap Tuhan. Banyak tantangan yang harus kami hadapi. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Persembahan kedua silakan dijalankan. Mari kita memberi dengan penuh sukacita apa yang baik Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Hari yang terindah ketika ku jumpa
Puji nama Tuhan. Sungguh indah lawatan Tuhan pada saat yang indah ini. Tuhan Yesus yang selalu memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, dengan firman yang kita terima, mengintrospeksi diri kita, pergumulan kita, apa yang menjadi penyebab, biarlah itu menjadikan kita satu dorongan untuk kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita melanjutkan untuk memberikan pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu, banyak pengumuman Bapak Ibu. Saya mohon dari sekolah minggu, penanggung jawab sekolah minggu untuk mengumumkan sesuatu yang akan kita lakukan ke depan. Monggo. Shalom Bapak-Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan pagi hari ini saya selaku penanggung jawab dari sekolah minggu mengumumkan untuk rencana sekolah minggu remaja dan pemuda di dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melakukan ibadah padang. Rencana ibadah padang akan kita selenggarakan di Lembah Menjirang. Bisa ditampilkan? Oh ya, sudah. Ya, rencana anak-anak sekolah minggu, remaja dan pemuda tanggal 1 Juni hari Rabu itu tanggal merah, hari Pancasila, itu libur ya sekolah, itu kita akan adakan di Lembah Menjirang. Ya, pelaksanaan adalah Rabu tanggal 1 Juni jam 7 pagi kita kumpul di tempat ini. Kita siap-siap untuk berangkat di sana, acaranya dari pagi sampai sore di Lembah Menjirang. Untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja gratis, tidak dipungut biaya. Tetapi orang tua yang mendampingi ya, yang ikut bayar kalau nggak salah kemarin itu 10.000 ya, tiketnya 10.000. Terus anak-anak di bawah 3 tahun itu tidak dikenakan biaya ya. Jadi anak-anak remaja dan sekolah minggu gratis ya. Puji Tuhan, Ibu Natalia ada di sini. Ibu Natalia, Bapak Katiman ini adalah yang memberikan tiket gratis untuk anak-anak sekolah minggu ya, puji Tuhan ya. Dan juga konsumsi buat anak-anak ya. Terus konsumsinya buat anak-anak remaja dan para orang tua gimana? Ini ya, ini nanti mohon setelah ibadah selesai para ibu-ibu dari orang tua anak-anak sekolah minggu ya dan remaja boleh tinggal, kita akan berbicara ya. Ibu Penny, ada Ibu Wulan, Bu Sulung ya, Ibu Diana dan ibu-ibu yang lain ya yang tidak disebut boleh datang untuk kita bicarakan soal konsumsinya nanti ya. Terus tempatnya bisa di ya, ini tempatnya. Nah, ini adalah pendopo nanti yang akan kita gunakan untuk ibadah. Kenapa kita pakai pendopo? Karena kita diizinkan untuk beribadah di sana ya. Ada tempat wisata yang bisa dibuat ibadah itu luar biasa. Nah, ya, ada tempat ibadah beberapa tahun yang lalu, tempat wisata yang kita incar untuk kita adakan ibadah padang yang punya orang Kristen. Tidak boleh diizinkan untuk beribadah kita. Ya kita boleh cuma ditaruh di gedung. Padahal saya minta ada di luar karena ibadah padang kan ya. Kalau di gedung yang sama seperti ini. Ya ini tempatnya. Kenapa? Karena kurang lebih ya kalau saya hitung secara kasar kurang lebih nanti ada 100-an orang. Jadi ada orang tua, anak-anak sekolah minggu, remaja kurang lebih ada 100. Jadi kita butuh tempat. Ya ada 3 pendopo. Ini pendopo di pendopo yang di
pertama itu dekat kolam renang tidak disarankan karena kita bikin ibadah. Nah, kita bikin ibadah itu nanti takutnya kurang khusyuk. Jadi pengelolanya memberikan kesempatan untuk yang di atas, dari parkir itu kita jalan kayak dari gereja ke pos, ya, ke pos penjagaan sebelah selatan itu, ya, kita naik ke atas itu ya. Terus warna wisata di sana itu ada kolam renang, ya, ada kolam renang, 3 kolam renang untuk anak-anak dan 1 kolam renang untuk ya remaja sama dewasa kalau mau berenang. Kolam dewasanya belum jadi, di depannya pendopo yang kedua. Pendopo yang kedua itu rusak, di dekatnya lapangan, dekatnya panggung itu rusak, saudara ya. Jadi kita diberikan ada di pendopo yang di atas, dengan pertimbangan kita pakai di sana karena kita sudah diizinkan ibadah, ya. Jadi pengelola juga butuh pemasukan dari kita yang masuk di sana. Jadi kita akan pakai itu pendopo, dan itu semua nanti dihandle oleh remaja pemuda dan juga dari sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu dan anak-anak yang sekolah minggu dan remaja didorong untuk ikut tanggal 1 gratis. Jadi para orang tua yang ingin ikut silakan daftar. Daftarnya ada di Ibu Sulung, ya. Nanti Ibu Sulung dan Ibu Natalia ini yang akan menghandle tiketing, ya. Berapa orang, karena nanti ke sana kita rombongan, kita tentunya akan mendapatkan potongan juga, ya. Ya, itu saja. Nanti mohon untuk tinggal, ya, karena kita akan bicarakan soal transportasinya itu seperti apa, ya. Jemaat Tuhan yang punya mobil diberkati mobil, ya, nanti diharapkan juga dari yang mengurus transportasi nanti bisa dukung, bisa kami gunakan seperti beberapa tahun yang lalu kita di Ubalan itu, ya. Itu saja sih. Untuk di Bencirang ada flying fox dan juga ada water turbin, ya. Untuk flying fox anak-anak SD sampai SMP, cuma kemarin saya survei saya meragukan, tapi kalau Bapak Ibu mau flying fox di sana silakan, karena saya lihat kok kurang safety, ya. Tapi kalau water climbing nggak apa-apa, cuma 20.000, ya. Itu juga kalau memang mau banyak nanti bisa kita minta potongan. Sudah, itu saja informasi yang saya sampaikan, ya. Untuk anak-anak sekolah minggu remaja gratis, untuk orang tua tiketnya hanya 10.000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Untuk selanjutnya Ketua Wanita, saya persilahkan. Puji Tuhan. Untuk saat ini saya akan memberikan informasi kepada saudara-saudari jemaat di tempat ini. Saya mewakili wanita husana di tempat ini menginformasikan bahwa agenda untuk kaum wanita husana di tempat ini pada bulan Mei seperti yang sudah kita laksanakan di bulan lalu. Untuk kunjungan atau besok ke jemaat-jemaat sudah kita laksanakan. Perlu saya jelaskan, kunjungan atau besok ke jemaat di tempat ini tidak melulu untuk jemaat yang mengalami kondisi yang kurang baik atau sakit, tapi kita juga menjalin tali silaturahmi. Seperti kalau ada jemaat yang baru bergabung di tempat ini, kami dari tim besok wanita husana ingin mengenal lebih dekat keluarga yang baru bergabung di tempat ini. Selain itu juga kunjungan ke keluarga-keluarga yang sehat-sehat aja tetapi lama tidak terlihat. Kita ingin sekali membangun iman di tempat ini lebih maju terus di dalam Tuhan. Itu untuk agenda besok, ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya wanita husana menggelar event wanita husana peduli.
yang akan kita laksanakan pada hari ini tanggal 22. Saya sangat berterima kasih sekali kepada kaum wanita Hosana di tempat ini yang sudah turut ambil bagian, baik itu untuk bantuan berupa dana, material, tenaga, dukungan doa. Saya sangat berterima kasih sekali. Saya yakin dan percaya jerih payah ibu-ibu di tempat ini tidak akan sia-sia. Untuk itu saya ingin memberitahukan untuk nama-nama yang saya sebutkan di sini. Setelah ibadah ini selesai, mohon tinggal sebentar aja. Bu Sapra dan Bu Heni tidak ada ya. Mbah Gira, Bu Farida, Pak Budi Santoso, Bu Wit, Pak Eliezer, Bu Sestu, Bu Iswanto, Pak Risto, Pak Silas, Pak Deni. Mohon tinggal sebentar setelah ibadah selesai. Dengan digelarnya momen wanita Hosana Peduli ini, saya sangat berterima kasih sekali kepada ibu-ibu. Selain itu saya juga sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Gembala sebagai penasehat dalam wanita Hosana di tempat ini, juga kepada Bapak Gembala sebagai gembala di tempat ini yang telah mengawal kami dari terbentuknya ibadah kaum wanita Hosana di tempat ini sampai dengan hari ini. Saya kira cukup sekian informasi dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kerjasama yang indah pengurus daripada wanita yang begitu kompak di dalam menjalankan program-program untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mohon sebentar untuk pengumuman untuk ibadah ya, sebab ini banyak pengumuman. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini maupun yang baru datang di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk kami keluarga hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan. Doa kami, Tuhan Yesuslah yang mampu untuk membalas dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Iwan, persembahan keluarga Bapak Theo, hari Rabu tidak ada ibadah, diganti hari Kamis. Jadi Rabu nanti dibuat doa. Hari Kamis jam 9 ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Jadi hari Kamis jam 9. Protokol kesehatan untuk hari Kamis keluarga Bapak Adi Stefanus, persembahan keluarga Bapak Warto. Ini hari Kamis ya. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Jam 6 ibadah pria di rumah Bapak Pangabean. Haleluya. Di rumah Bapak Pangabean yang ada di Poh Kecik ya. Jalan TK itu dulu ke sana ya. Jadi hari Jumat ada 2 hal. Jam 4 kebaktian rutin ada di Tumapel. Jam 6 ibadah pria di rumah Bapak Pangabean. Sabtu doa puasa, doa dimulai jam 10, jam 6 malam doa pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Puji Tuhan. Kemudian ada usul
usul itu juga baik. Hari untuk ibadah kenaikan Isa Al-Masih, karena sudah lama kita tidak Bapak Ibu, untuk saling ya itulah disitulah. Nah, ada yang usul untuk membawa konsumsi untuk perjamuan kasih. Nah ya, sudah ada di-share. Demikian yang saya bisa sampaikan, tapi saya mohon jangan sampai ini nanti wah aku gak ibadah. Salah besar. Ya, ini adalah hari kita. Ya, hari yang sangat bersejarah. Oleh sebab itu hal ini tidak usah jadi patokan. Kita harus datang beribadah. Amin. Puji Tuhan. Demikian pengumuman ibadah. Senin, Selasa, dan Rabu ada doa malam dimulai 6:30. Hari Rabu setelah doa gladi bersih untuk yaitu ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Puji Tuhan, petugas mohon untuk persiapan. Demikian. Kemudian laporan untuk pembelian kabel snack. Nah itu Bapak Ibu, dari kas gereja ada 1 juta, NN 500, Lala dan Vanu 500, NN 1 juta, Bapak Yusuf Gesang, amin. Bapak Yusuf Gesang 300, Tita 100, Liminho 100, Gresia 500, Yotam 200, Liminho. Ya, Bapak Ibu, puji Tuhan. Demikian kabelnya itu seharga 6.500.000 kalau tidak salah, kurang lebih sekian. Bahwa dalam doa agar semua ini adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk kesempurnaan yaitu peralatan-peralatan musik kita. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yohanes S. kita ya. Dan saya ngomong standar. Maaf, sudah tua, terus giginya habis. Nah, ya, Bapak Yohanes S. Ya, kiranya terima kasih atas kunjungan dengan ibu dan anak, ibu dan cucu dan bapak yang saat ini juga ada. Jangan bosen-bosen kalau ke Jawa. Oh yo, odo Jawa nih. Kalau nanti ke Mojokerto mampir untuk membangun tubuh Kristus yang ada di Kali Putih, supaya tubuh Kristus di Kali Putih ini bertumbuh dan bersama-sama diberkati Tuhan ya Bapak ya. Terima kasih atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir. Berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui. Berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua, bangkit berdiri, kita pujikan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Saya mohon dengan kasih Kristus Bapak Yusak Dompol Rahayu berdoa sebelum doa berkat. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku,
Haleluya. Bapa kami, Allah yang kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami pada hari ibadah ini Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang pagi hari ini tidak bisa hadir dalam ibadah kami. Mungkin mereka sakit, mungkin mereka saat ini bepergian Tuhan. Bagi mereka yang saat ini Tuhan, Tuhan lawat dan Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang saat ini mungkin bepergian, Tuhan lindungi dalam setiap perjalanan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba-Mu pagi hari ini yang sudah melayani kami ya Bapa, membagi-bagikan berkat firman Allah. Bapak Yohanes Telder ya Bapa, hamba-Mu dari Jakarta Tuhan. Kiranya Tuhan urapan Tuhan senantiasa dipenuhkan dalam kehidupan hamba-Mu. Berkati dalam setiap pelayanannya, berkati dalam keluarganya, istri dan anak-anak dan seluruh keluarganya. Berkati seluruh jemaat yang ada di Jakarta dan pelayanannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hamba-Mu ya Bapa, semakin hari semakin heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati dalam segala kehidupan, segala keperluan kebutuhan hamba-Mu dicukupkan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu di tempat ini. Bapak Ibu Gembala, Tuhan memberkati dalam kehidupannya, Tuhan memberkati pelayanannya di dalam nama Yesus. Segala keperluan kebutuhan hamba-Mu kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan selalu sertai di mana saja hamba-Mu melayani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Lindungi, jauhkan dari bencana-bencana, jauhkan dari kekacauan, jauhkan dari Bapa hal-hal yang tidak baik di negeri ini Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin negeri kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat tinggi negara, sampai pejabat-pejabat di daerah, pejabat di daerah tingkat 1, tingkat 2 kota Madya, sampai di kecamatan, desa-desa di mana kami berada. Berikan roh takut akan Tuhan kepada setiap mereka. Di dalam mereka mengemban roda pemerintahan, agar negeri ini tercipta adil, makmur, damai sejahtera untuk seluruh bangsa, untuk seluruh warga negara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan di negeri tercipta toleransi yang baik, toleransi yang harmonis ya Bapa, antar semua warga negara, antar semua golongan ya Bapa. Tidak ada yang anarkis, tidak ada yang menyerang, tidak ada yang menyalahkan satu sama lain, tetapi semua mempunyai rasa toleransi, menghormati satu dengan yang lain ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kehidupan seluruh jemaat Tuhan sepanjang minggu yang akan kami lalui. Dalam setiap pekerjaan kehidupan mereka masing-masing. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Tuhan selalu tolong dan memberkati. Tuhan buka jalan pada setiap mereka. Mereka yang bekerja ya Bapa, baik bekerja untuk bekerja sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, sebagai petani, sebagai buruh, dan apapun yang mereka kerjakan sebagai pedagang, Tuhan selalu memberkati dan Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ya Bapa kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami lalui. Kami akan lalui dan kami akan ya Bapa berjalan bersama Engkau. Karena hanya bersama Engkau kami cakap menanggung segala perkara. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Tuhan Yesus Kristus Allah yang memberikan kekuatan kepada aku. Allahku akan selalu memenuhi keperluan dan kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan Allah kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tadahkanlah tangan saudara ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke tempat masing-masing dan terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita, membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa-Ku bersyukur, Bapa-Ku bersyukur, Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Terima kasih, selamat ulang, Tuhan memberkati. Silakan jemaat yang ada di atas untuk turun terlebih dahulu, disusul sebelah kiri, tengah, dan kanan agar tidak berdesakan. Silakan pulang, Tuhan memberkati kita.